warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kami diberikan kesempatan untuk kembali belajar dan berdiskusi mengenai mata kuliah manajemen risiko. Kami dari kelompok 10, saya sendiri Durutul Hikmah, ada rekan saya Lila Novianti dan satu lagi Fitri Klima. Pada pertemuan kali ini kami ada 3 bahasan, namun untuk pembahasan pertama akan saya jelaskan sendiri, yakni mengenai Internal Capital Adequacy atau disebut dengan ICAP. Untuk poin pertama yakni mengenai pengertian ICAP atau Internal Capital Adequacy. Internal Capital Adequacy merupakan proses yang dilakukan oleh bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko bank, dan hal tersebut untuk menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan. Modal merupakan faktor yang terpenting untuk perkembangan dan kemajuan suatu bank. Namun setiap penciptaan aktiva itu memungkinkan dua hal, yakni kerugian dan adanya sebuah resiko. Oleh karena itu, modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko kerugian aktiva dan investasi pada pihak ketiga, yakni masyarakat. Peningkatan aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan resiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana. Jika suatu bank sudah beroperasi, maka modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Poin selanjutnya yakni ada komponen ICAP. Yang pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, yang mana mencakup direksi dan dewan komisaris yang bertanggung jawab atas memahami sifat dan tingkat resiko yang dihadapi oleh bank. Kemudian, memastikan terlaksananya ICAP serta konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional bank. Nah, yang kedua, direksi berwenang dan bertanggung jawab paling sedikit dalam menyusun kebijakan, mengembangkan kerangka untuk menilai tingkat resiko yang dihadapi oleh bank dan proses yang mengaitkan tingkat resiko dengan kebutuhan modal. Selanjutnya, memastikan bahwa rencana strategi bank mencakup strategi pengelolaan modal yang menggambarkan kebutuhan modal. Kemudian, memastikan strategi kebijakan dan prosedur pengelolaan modal dikomunikasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh. Dan yang kedua yakni penilaian kecukupan modal. Poin pertama, kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan seluruh resiko telah diidentifikasi. Kemudian metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan mengaitkan tingkat resiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dan resiko yang dimaksud. Selanjutnya, penyesuaian metode dan asumsi yang digunakan dalam hal terjadi perubahan pada rencana bisnis, portfolio risiko, dan faktor eksternal. Yang terakhir, dokumen hasil pengukuran risiko dan perhitungan tingkat permodalan yang dibutuhkan, termasuk metode dan asumsi yang digunakan. Dan poin ketiga yakni pemantauan dan pelaporan. Ini sedikitnya mencakup sistem informasi yang memadai untuk memantau dan melaporkan exposure resiko serta mengukur dampak perubahan profil resiko terhadap kebutuhan modal bank. Selanjutnya, laporan profil resiko dan tingkat permodalan disampaikan secara berkala kepada direksi dan dewan komisaris yang digunakan oleh direksi. Dan poin yang keempat atau terakhir yakni pengendalian internal yang mencakup sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan keandalan dari ICAP atau Internal Capital Adequacy yang diterapkan. Poin B-nya, kaji ulang Internal Capital Adequacy secara berkala, paling sedikitnya 1 kali dan suatu waktu sesuai dengan kebutuhan bank untuk memastikan keadaan, akurasi, dan kewajiban dari proses yang dimaksud. Proses kaji ulang ini dilakukan oleh pihak internal bank yang memiliki kompetensi yang memadai dari independen terhadap proses penetapan kecukupan modal. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Klima, NIM 196. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang SREP. Yang mana SREP itu singkatan dari Supervisory Review and Evaluation Process. Yang mana SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau OJK atas hasil ICAAP yang dilakukan oleh bank. SREP meliputi penilaian terhadap yang pertama ada kecukupan pengawas aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua,
kecukupan penilaian kecukupan modal, yang ketiga kecukupan pemantauan dan pelaporan, dan yang keempat kecukupan pengendalian internal. SREP dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan hasil SREP, Bank Indonesia dapat meminta bank untuk memperbaiki ICAAP. Dalam hal tersebut terdapat perbedaan hasil perhitungan modal sesuai profil risiko antar hasil self-assessment bank dengan hasil SREP. Maka perhitungan modal yang berlaku adalah hasil SREP yang tadi. Dalam hal Bank Indonesia menilai modal yang dimiliki bank tidak memenuhi modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2, baik secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak, maka Bank Indonesia dapat meminta bank untuk yang pertama menambah modal agar memenuhi KPMM sesuai profil risiko. Yang kedua, memperbaiki kualitas proses manajemen risiko. Yang ketiga, menurunkan eksposur risiko. Dan dalam hal Bank Indonesia menilai terdapat kecenderungan penurunan modal bank yang berpotensi menyebabkan modal bank berada di bawah KPMM sesuai profil risiko. Bank Indonesia dapat meminta bank untuk melakukan antara lain, yang pertama, pembatasan kegiatan usaha tertentu, yang kedua, pembahasan pembukaan jaringan kantor, dan yang ketiga adalah pembatasan distribusi modal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Novianti, NIM 049. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang capital equivalency maintained assets atau disebut dengan SEMA, yang merupakan alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimal bank umum, di mana pada aset keuangan yang digunakan sebagai capital equivalency maintained assets harus bebas dari klaim pihak manapun yang dibuktikan antara lain dengan surat pernyataan dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, di mana telah ditetapkan sebesar 8% dari total kewajiban bank pada setiap bulan minimal sebesar 1 triliun. Terdapat pada aset keuangan yang digunakan oleh SEMA sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang memenuhi syarat dan dapat diperhitungkan, yaitu yang pertama, surat berharga yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, surat berharga yang diterbitkan oleh koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan memenuhi kriteria sebagai berikut: tidak bersifat ekuitas, memiliki peringkat investasi, dan tidak dimaksudkan untuk tujuan diperdagangkan atau trading. Tiga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia dan memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak bersifat ekuitas, memiliki peringkat surat berharga paling kurang A+ atau yang setara, tidak dimaksudkan untuk tujuan trading atau diperdagangkan, dan yang terakhir, porsi surat berharga korporasi paling banyak sebesar 20% dari total SEMA minimum. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.